Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nuti Aryani. Di sini saya akan menjelaskan peta konsep statistika dari bab 1 sampai bab 5. Yang pertama yang akan kita bahas di sini yaitu statistik dan statistika. Pengertian statistika. Kata statistik berasal dari bahasa Latin yakni status yang berarti negara. Perkembangan awalnya statistik diartikan sebagai keterangan-keterangan yang dibutuhkan oleh negara dan berguna bagi negara itu sendiri. Dalam pengertian ini, statistik hanya diartikan sangat terbatas, yaitu sekumpulan data atau angka mengenai kondisi penduduk. Yang kedua yaitu ruang lingkup pentingnya statistika. Yang pertama yaitu statistik deskriptif. Statistik deskriptif berhubungan dengan peringkasan seperangkat data dan penyajiannya ke dalam bentuk yang dapat dipahami, lebih menekankan pada teknik pengumpulan, pengolahan, penyajian, dan penganalisisan data kuantitatif secara deskriptif guna memberikan gambaran yang teratur mengenai suatu persoalan. Yang kedua yaitu probabilitas. Probabilitas itu adalah suatu angka yang mengukur frekuensi relatif dari suatu kejadian dalam jangka panjang atau menunjukkan suatu tingkat kepercayaan. Pemakaian konsep-konsep probabilitas menjadi dasar atau landasan. Yang ketiga, teori keputusan secara statistik. Teori keputusan secara statistik berhubungan dengan pengambilan keputusan bila alternatif tindakan diketahui akan tetapi hasil dari masing-masing tindakan berbeda-beda. Analisis keputusan secara statistik akan memberikan jawaban yang paling baik dalam situasi yang tidak pasti atau penuh risiko. Yang keempat yaitu statistik intervensi. Statistik interferensi adalah suatu pernyataan mengenai suatu populasi yang didasarkan pada informasi dari sampel random yang diambil dari populasi itu. Tidak hanya menekankan pada teknik pengumpulan, pengolahan, penyajian, dan penganalisisan data saja, tetapi juga teknik penarikan kesimpulan dan pembuatan keputusan yang dapat dipertanggungjawabkan. Yang ketiga yaitu data. Data adalah ukuran dari variabel. Data diperoleh dengan mengukur nilai satu atau lebih variabel dalam sampel atau populasi. Data dapat diklasifikasikan menurut jenis, menurut dimensi waktu, dan menurut sumbernya. Menurut jenisnya yaitu ada data kuantitatif, adalah data yang diukur dalam suatu skala numerik angka, yaitu data interval dan data rasio. Yang kedua yaitu data kualitatif, adalah data yang tidak dapat diukur dalam skala numerik, namun karena dalam statistik semua data harus dalam bentuk angka, maka data kualitatif umumnya dikuantifikasi agar dapat diproses, yaitu data nominal dan data ordinal. Yang selanjutnya yaitu yang istilah-istilah dalam statistika. Terdapat istilah penting dalam mempelajari statistika. Yang pertama, karakteristik adalah ciri yang dimiliki suatu objek yang dapat membedakan objek tersebut. Yang kedua yaitu variabel, yang ketiga populasi, yang keempat sampel, yang kelima sensus, dan yang keenam sampling, yang ketujuh parameter, dan yang terakhir yaitu statistik. Selanjutnya yang kelima yaitu hubungan statistika dan penelitian. Penelitian adalah usaha yang sistematis untuk menemukan jawaban ilmiah terhadap sesuatu masalah. Berikut pembagiannya. Yang pertama yaitu jenis penelitian berdasarkan hasil. Ada dua yaitu penelitian dasar dan penelitian terapan. Yang kedua yaitu jenis penelitian metode. Yang ketiga jenis penelitian berdasarkan tingkat ekspalansi. Ada tiga yaitu penelitian deskriptif untuk mengetahui nilai variabel mandiri atau lebih, penelitian komparatif mencari perbandingan, dan penelitian asosiatif penghubungan dua variabel atau lebih. Yang keempat, jenis penelitian berdasarkan jenis data ada dua, yaitu penelitian kuantitatif dan penelitian kualitatif. Selanjutnya yaitu metodologi statistik. Tahap-tahap penyelesaian masalah secara statistik adalah yang pertama, mengidentifikasi persoalan. Yang kedua, mengumpulkan data fakta-fakta yang ada. Yang ketiga, mengumpulkan data asli yang baru.
Yang keempat, klasifikasi data. Yang kelima, penyajian data. Dan yang terakhir, analisis data, penarikan kesimpulan. Selanjutnya kita akan membahas bab 2, yaitu data, populasi, dan teknik sampling. Populasi dan teknik sampling. Populasi atau sering juga disebut universe adalah keseluruhan atau totalitas objek yang diteliti yang ciri-cirinya akan diduga atau ditaksir. Estimate. Ciri-ciri populasi disebut parameter. Yang kedua yaitu sampel. Sampel adalah sebagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi atau sampel adalah kelompok kecil yang secara nyata diteliti dan ditarik kesimpulan. Artinya tidak akan ada sampel jika tidak ada populasi. Yang pertama yaitu sampel aksidental, yang kedua sampel kuota, yang ketiga sampel purposive. Yang ketiga yaitu teknik sampling. Teknik sampling adalah proses dan pengambilan sampel dalam populasi dengan teknik tertentu yang disebut teknik sampling. Selanjutnya yaitu teknik pengumpulan data. Dalam statistika dikenal beberapa jenis data. Satuan terkecil dari data disebut datum. Data dapat berupa angka, dapat pula bukan berupa angka. Terdapat beberapa cara atau teknik untuk mengumpulkan data, yaitu yang pertama wawancara atau interview, yang kedua kuesioner atau angker, yang ketiga observasi, yang keempat tes dan skala objektif, dan yang kelima metode proyektif. Selanjutnya yaitu penyajian data. Data yang dikumpulkan baik yang berasal dari populasi maupun yang berasal dari sampel perlu diatur atau disajikan dalam bentuk tertentu, yaitu yang pertama penyajian data dengan tabel, yang kedua penyajian data dengan grafik atau diagram. Selanjutnya bab 3 yaitu ukuran statistik. Yang pertama di sini yaitu distribusi frekuensi data. Yang pertama distribusi frekuensi data tunggal, yang kedua distribusi frekuensi data kelompok, dan yang ketiga tabel distribusi frekuensi relatif, dan yang terakhir yaitu tabel distribusi frekuensi kumulatif. Yang di sini ya selanjutnya yaitu ukuran pemusatan. Yang pertama yaitu mean atau rata-rata. Mean yang ada 3 pembahasannya, yaitu mean data tunggal berbobot, dan mean data kelompok. Yang kedua yaitu median atau nilai tengah. Ada 2 yaitu median atau nilai data tunggal, yang kedua media data kelompok. Yang 3 yaitu modus atau nilai yang sering muncul. Yang pertama modus data tunggal dan yang kedua modus data kelompok. Selanjutnya yaitu ukuran letak. Ada 2 juga di sini, yaitu yang pertama kuartil. Dan ada 2 pembagian kuartil, yaitu kuartil data tunggal dan kuartil data kelompok. Yang kedua yaitu desil, dan yang terakhir adalah persentil. Selanjutnya yaitu ukuran penyebaran. Yang pertama jangkauan, yang kedua simpangan rata-rata, yaitu ada 2 yaitu data tunggal dan yang kedua data berkelompok. Yang ketiga yaitu simpangan atau baku atau deviasi standar sama dengan SD dan varians. Yang pertama data tunggal, yang kedua data berkelompok. Yang keempat nilai standar, yang kelima koefisien variasi atau KF. Bab 4 yaitu aplikasi Microsoft Excel. Pengenalan fitur Microsoft Excel. Microsoft Excel merupakan salah satu atribut dari Microsoft Office. Versi pertama Excel dirilis untuk Macintosh pada tahun 1985 dan versi Windows-nya menyusul di nomori versi 2.0 pada November 1987. Yang selanjutnya yaitu statistik deskriptif. Yang pertama menentukan statistik deskriptif, yang kedua menggambar grafik. Yang ketiga yaitu uji korelasi. Uji korelasi atau person memiliki banyak bentuk, terdapat korelasi sederhana dan korelasi ganda. Bab terakhir yaitu bab 5 aplikasi SPSS. Pengenalan SPSS. Yang pertama yaitu file, yang kedua edit, yang ketiga view, yang keempat editor, yang kelima toolbar, dan yang keenam data, yang ketujuh transform, yang keenam analyze, yang ketujuh graph, yang ke-10 add-ons, yang ke-11 Windows, help, data view, variable view, design variable, type, string, numeric, date, labels, dan value, missing, volume, elite, measurement.
Selanjutnya yaitu penyajian data. Yang pertama yaitu penyajian data menggunakan diagram batang, yang kedua penyajian data menggunakan diagram lingkaran, dan yang terakhir penyajian data menggunakan diagram histogram. Selanjutnya yaitu analisis prasyarat. Yang pertama yaitu uji normalitas dilakukan untuk mengetahui apakah data yang jadi inputan atau kedua objek penelitian didistribusi normal atau tidak. Yang kedua yaitu uji homogenitas dilakukan untuk mengetahui apakah data yang jadi inputan atau kedua objek penelitian bersifat homogen atau tidak berdasarkan nilai variansinya. Yang ketiga yaitu uji linearitas dilakukan untuk mengetahui apakah data yang jadi inputan atau kedua objek penelitian bersifat linear atau tidak berdasarkan nilai meansnya. Yang selanjutnya yaitu analisis korelasi, yaitu yang pertama uji hubungan, yaitu uji korelasi, uji R, dan yang kedua uji regresi linear. Selanjutnya yaitu analisis deskriptif. Dilakukan untuk mengetahui deskripsi data meliputi ukuran pemusatan, mean, median, dan modus, ukuran letak, kuartil, desil, dan persentil, dan ukuran penyebaran, variansi, dan standar deviasi. Analisis perbedaan, yaitu yang pertama uji perbedaan atau uji tes. Ada beberapa di sini yaitu uji student, dan yang kedua yaitu uji ANOVA. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.